Di sebuah benua yang tak memiliki sihir, namun hanya memiliki Doji. Tahukah kalian Doji? Doji adalah sebuah kekuatan alami yang ada pada dalam diri kita. Doji memiliki 10 tingkatan, tergantung seberapa keras usaha seseorang untuk mendapatkannya. Yang pertama Dozi, Dozi, Dososi, Doling, Duang, Dohuang, Dozung, Dozun, Dosing, dan terakhir yang paling tinggi, Dodi. Semua orang berlomba untuk mendapatkan tingkatan paling tinggi. Sebab di benua ini, siapa yang terkuat maka akan jadi penguasa. Sebaliknya, jika hanya menjadi manusia lemah, maka akan menjadi budak selama-lamanya. Dan inilah seluruh alur cerita Tonghua Battletoad The Heavens. Selamat menonton dan mendengarkan. Di sebuah benua, tepatnya di kota hutan, setiap sebulan sekali, keluarga Xiao menguji seberapa tinggi tingkatan kekuatan para penduduknya. Ada seorang petinggi dari keluarga Xiao. Saat itu, dirinya memanggil Xiao Yan untuk disuruh maju menghadap ke sebuah batu ujian. Batu tersebutlah yang akan menjadi saksi seberapa tinggi tingkatan seseorang. Dengan langkah kecilnya sambil menundukkan kepala, Xiao Yan menuju ke arah batu tersebut. Saat itu jugalah semua orang menertawakannya, sebab Xiao Yan dikenal sebagai pemuda yang tingkat kekuatannya sangatlah rendah. Benar sekali, level doji milik Xiao Yan hanya Dadusi, alias berada di tingkat ketiga. Betapa malunya saat itu, sebab ayahnya adalah seorang terkemuka dari keluarga Xiao. Sementara para penduduk lainnya menertawakan akan hasil yang ia dapatkan. Sementara di ruang utama keluarga Xiao, saat itu mereka mengadakan rapat dengan keluarga Jile. Saat itu mereka membicarakan tentang dunia bisnis. Di dalam rapat ini, kedua keluarga tersebut tidak saling akur dalam persaingan. Keduanya sama-sama menginginkan keuntungan sepihak. Lebih tepatnya ketua Jile. Sepertinya dialah yang menginginkan keuntungan lebih besar. Sehingga suasana sempat memanas karena keluarga Jile berniat ingin mengusir keluarga Xiao dari kota hutan. Xiao Zhan, ayah kandung dari Xiao Yan sekaligus kepala keluarga Xiao. Dirinya mengatakan tidak ada yang berani mengusirnya dari tempat ini. Sebab putranya memiliki kekuatan di tingkatan 9. Sampai sini ayahnya masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Bahkan atas prestasi Xiao Yan, rencananya dia akan menikahkan putranya dengan Nalan Yanran dari keluarga Yunlan. Melihat sebuah kertas perjanjian pernikahan, ketua Jile tak bisa berkata-kata lagi. Karena ia tahu orang-orang dari keluarga Yunlan adalah yang terkuat di benua ini. Kembali ke tempat ujian. Dengan perasaan malu, Xiao Yan melangkah turun sembari berpapasan dengan Xiao Mei yang kala itu menuju ke arah batu ujian. Di sini Xiao Yan sempat mengatakan bahwa dirinya sangat membenci Xiao Mei. Sun Er namanya, gadis cantik namun kekuatannya sungguhlah luar biasa. Dirinya mencoba menenangkan perasaan Xiao Yan saat itu. Sun Er yakin, cepat atau lambat Xiao Yan akan menjadi pemuda kuat dan hebat. Kemudian, giliran Sun Er untuk menguji kekuatannya. Betapa mengejutkannya, Sun Er sudah mencapai tingkatan ke-9. Sementara ketua Jile yang sebelumnya sudah mengetahui berita terkait pernikahan Xiao Yan dan Nalan, dirinya memutuskan untuk keluar meninggalkan tempat ini. Datanglah Nalan dan bawahannya. Ya, kedatangannya untuk membatalkan pernikahannya dengan Xiao Yan. Karena Nalan telah mengetahui kekuatan Xiao Yan saat ini sangatlah rendah. Atas permohonan maaf karena melanggar perjanjian, Nalan memberikan sebuah PLJ kolektor. Mendengar itu, Xiao Zhan terkejut dan tak percaya karena Nalan dianggap telah melanggar aturan kota ini. Ya, di sini mereka semua dilarang untuk mengingkari sebuah janji. Namun, Nalan memiliki pendapat berbeda. Dengan penukaran PJ kolektor, setidaknya semuanya menjadi seimbang. Atau bisa dibilang Nalan membatalkan pernikahan, sebagai gantinya ia memberikan pel tersebut kepada keluarga Xiao. Sementara ketua Jile yang mendengar hal tersebut, dirinya tidak jadi takut kepada keluarga Xiao.
所以才会以聚气散作为补偿。我想。 Para penduduk datang ke tempat ini, memohon Nalan untuk tidak membatalkannya. Namun sudah terlambat, Nalan tidak ingin memiliki suami yang kekuatannya di bawah pada dirinya. Saat itulah Xiaoyan datang ke tempat ini. Dirinya mendatangi ke hadapan Nalan dan... 我决定说吧。休妻。 Ya, Xiaoyan bukanlah lelaki murahan. Atas hal itu membuat Nalan merasa dilecehkan oleh Xiaoyan. Akhirnya, suasana sempat memanas. Namun kembali dingin setelah Nalan mengajak Xiaoyan bertarung. Nalan memberikan waktu 3 tahun untuk Xiaoyan berlatih. Jika di pertarungan nanti Xiaoyan kalah, maka bersedia menjadi pengikut alias budak. Sebaliknya, jika Xiaoyan menang, maka Nalan akan menuruti apapun perintah dari keluarga Xiao. Tanpa keraguan, Xiaoyan menerima tantangan tersebut. Semua keluarga Xiao menganggap Xiaoyan bodoh. Mana mungkin dengan skill yang dimilikinya, mampu menandingi kekuatan Nalan yang dikenal sudah mencapai tingkatan tinggi. Hal itu rupanya bukan menjadi alasan untuk ia takut. Xiaoyan malah bersumpah akan mengalahkan Nalan di pertarungan nanti. Xiaoyan kemudian keluar dari ruangan utama. Sementara di dalam, saudaranya menganggap adiknya tersebut mengantar nyawa karena telah menerima tantangan dari Nalan. Xiaoyan yang bingung harus melakukan apa. Dirinya berlari, tak tahu arah kemana yang ia tuju. Sementara Sun Er ikut mengajarnya untuk menenangkan perasaan yang dirasakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan哥哥. Nah, saat di jalan ia dihampiri oleh Xiaoneng. By the way, dia adalah sepupu dari Xiaoyan. Di sini Xiaoneng menganggap sepupunya itu hanyalah beban keluarga. Karena mereka tahu jika kalah, maka keluarga Xiao akan menjadi budak dari keluarga Yunlan. Di sini adu mulut terjadi di antara kedua sepupu, bahkan beranjak ke perkelahian. Beberapa kali Xiaoyan dijatuhkan oleh Xiaoneng. Meski Sun Er sempat melarainya karena ia tahu Xiaoyan bukanlah tandingan Xiaoneng. Benar sekali, Xiaoyan saat itu ingin dihabisi oleh sepupunya sendiri. Untung saja ada Sun Er, sehingga mereka semua takut sebab kekuatan Sun Er jauh lebih tinggi dibandingkan mereka semua. Xiaoyan semakin malu, dirinya merasa manusia paling tak berguna. Nah, di sini ia kemudian lari ke pemakaman ibunya untuk meminta ampun karena telah menaruhkan keluarga Xiao. Saat ini, Xiaoyan tidak memiliki keahlian apapun. Dirinya bahkan dianggap pemuda paling lemah di keluarganya. Xiaoyan sambil berdoa kepada almarhumah ibunya untuk memberikan keajaiban pada kekuatannya. Nah, saat itulah tiba-tiba cincin yang ada pada jarinya mengeluarkan asap dan datanglah seorang kakek tua yang bernama Yao Lao. Dialah penghuni cincin yang dimiliki oleh Xiaoyan. Itulah sebabnya mengapa kekuatan Xiaoyan tak pernah kunjung naik ke tingkatan berikutnya, karena selalu diserap oleh Yao Lao. Namun kedatangannya kali ini untuk mengajarkan ilmu bela diri sampai ke tingkatan tertinggi. Awalnya Xiaoyan tidak percaya bahwa Yao Lao adalah seorang kakek yang kuat. Namun setelah kakek tersebut melihatkan kemampuannya dengan menjatuhkan beberapa pohon dengan tenaga dalamnya, akhirnya Xiaoyan percaya dan bersedia untuk menjadi muridnya. Sebelum memulai latihan, Yao Lao menyuruh Xiaoyan mencari beberapa resep, yakni 3 lembar daun Violet Orchid dan 2 inti dari Bone Wishing Flower, di mana kita tahu harga kedua benda tersebut sangatlah mahal harganya. Sementara keluarganya saat ini mulai mengalami krisis. Yao Lao tak ingin tahu. Dirinya tetap menyuruh Xiaoyan untuk mendapatkan benda tersebut. Jika tidak, maka Yao Lao tidak jadi melatihnya. Akhirnya, Xiaoyan mencari cara untuk mendapatkan uang dan membeli kedua benda tersebut. Singkatnya, seusai melakukan kultivasi, Xiaoyan didatangi oleh Sun Er. Meski Xiaoyan dianggap pemuda yang paling lemah, namun Sun Er diam-diam mencintainya.
Sun Er berjanji akan membantunya agar menjadi lebih kuat lagi, meski harus mempertaruhkan jiwa raganya. Kebetulan sekali, saat ini Xiaoyan sangat membutuhkan uang untuk membeli benda yang disebutkan oleh Yaola sebelumnya. Di sini Xiaoyan mencoba memberanikan diri untuk meminta bantuan kepadanya dengan meminjam uang kepada Sun Er. Tanpa pikir panjang lagi, Sun Er langsung memberinya uang, dan mereka pun langsung berangkat ke pasar untuk mencari benda tersebut. Saat di pasar, rupanya gerak-gerik Xiaoyan selalu diawasi oleh bawahan keluarga Jile. Sementara Xiaoyan saat itu sudah berada di apotek. Di sini semua benda yang dibutuhkan semuanya tersedia. Xiaoyan kemudian meminta pelayan membawakan 3 lembar daun violet dan 2 lembar bonwasing flower. Sebelum membeli, Sun Er yang dikenal sebagai wanita cerdas, dirinya meminta untuk mencek dulu keaslian benda tersebut. 1900金币，这是账单。5年份喜古花，3支20年份紫叶。 Akhirnya mereka pun selesai. Di sini Xiaoyan sebenarnya masih ingin melihat-lihat suasana pasar. Namun Sun Er merasakan bahwa mereka selalu diawasi oleh orang-orang Jile. Ya, benar sekali, mereka dikejar dan lari untuk bersembunyi. Sebelum meloloskan diri, mereka berdua sempat dihadang oleh 2 prajurit Jile. 快去通知少爷！ Sementara di sudut lain, ada putra dari ketua Jile, dia bernama Aur. Ia mendapatkan kabar bahwa Xiaoyan berada di pasar. Sebelum mengejarnya, Aur tanpa rasa kemanusiaan menghabisi penduduk sekitar. 丢了。 Sedangkan Xiaoyan masih sempat membeli sebuah benda yang disarankan oleh Yao Lao. 但上百只里都没有一个，有点严。但是您已经能感受。 Nah, disinilah mereka kemudian mendengar sebuah keributan bahwa putra ketiga dari ketua Jile sedang mengacau di pasar ini. Xiaoyan memutuskan untuk menyerang mereka. Dengan diam-diam, Xiaoyan mampu menghajar salah satu prajurit Jile. Namun tak lama dari itu, dirinya malah ketahuan. Bahkan, Aur juga berada di sini. Saat itu, Xiaoyan hampir saja terbunuh akan serangan yang dilepaskan oleh Aur. 真想象不出3年后你挑战。没想到全是小孩子捉迷藏的吧？ Untung saja, di waktu yang pas Sun Er datang menyelamatkannya. 老跟着 Aur yang mengetahui kekuatan Sun Er, dirinya memutuskan untuk mundur dari pertarungan ini dan melaporkan kepada ayahnya. Singkatnya, Aur mengabarkan kepada ayahnya bahwa Xiaoyan telah membeli sebuah benda-benda di pasar. Ditakutkan jika dibiarkan kekuatan Xiaoyan akan terus berkembang dan menjadi penghambat kelancaran bisnis mereka. Dengan yakin, ketua Jile menganggap Xiaoyan hanyalah secari kertas dan tak berpengaruh di dalam dunia bisnis mereka. Sementara Xiaoyan saat itu dirinya mendapatkan arahan dari gurunya. Bahkan Xiaoyan juga mendapatkan latihan secara spiritual olehnya. Yao Lao mencampurkan benda-benda yang telah dibeli oleh Xiaoyan sebelumnya. Lalu Xiaoyan disuruh menahan sebuah api yang ada di tangannya, juga mengkonsumsi ramuan tersebut. Karena doji Xiaoyan masih rendah, dirinya muntah menahan kekuatan yang masuk ke dalam tubuhnya. Keadaan Xiaoyan semakin memburuk. Hal itu membuat Yao Lao langsung mengobatinya. Di sini Xiaoyan mendapatkan sebuah amanat, di mana ia akan menggantikan Yao Lao di kemudian hari sebagai seorang pemilik kekuatan tertinggi. Scene kemudian berpindah, tepatnya di ruangan pelelangan. Ada seorang gadis cantik bernama Yafe. Ya, dia adalah seorang resepsioner di bidang obat-obatan, di mana rencananya para pemuka keluarga akan saling angkat harga untuk mendapatkan benda yang mereka inginkan. Kembali ke tempat Xiaoyan, berkat ia mengkonsumsi ramuan yang diberikan oleh Yao Lao, kekuatannya sudah mencapai tingkatan keempat. Namun secara keseluruhan, Yao Lao menganggap bahwa Xiaoyan masih belumlah memiliki kepribadian yang baik. Mana ada seorang ahli api takut api. Ya, kata itulah gambaran Xiaoyan saat ini, coy. Selesai latihan, Xiaoyan mendatangi ke tempat bertarung, di mana Sun Er berhadapan dengan Xiao Neng. Dengan santuy, Sun Er mengalahkannya. Di sini Sun Er terkejut setelah melihat kekuatan Xiaoyan yang begitu cepat. Hanya melihat dari pergelangan tangan, Sun Er mengetahui bahwa Xiaoyan sudah berada di tingkatan keempat. Lalu Sun Er memberikan sebuah golongan kertas, di mana di dalamnya terdapat menu-menu latihan untuk Xiaoyan. Xiaoyan kemudian membawa golongan kertas tersebut kepada Yao Lao. Mengejutkan, Yao Lao tidak tertarik sedikit pun.
sebab isi dari kertas tersebut kekuatannya terlalu rendah. Lalu Yao Lao memberikan gulungan kertas lainnya yang sesuai dengan bakat Xiaoyan. Isinya tentang teknik peledak oktan tingkat 5. Ya, latihan secara spiritual membuat Xiaoyan semakin kuat. Bahkan perkembangannya melebihi perkiraan Yao Lao. Xiaoyan setiap hari berlatih dengan keras untuk menjadi seorang pemuda yang kuat. Dan yang paling utama, yakni mengalahkan Nalan dalam 3 tahun ke depan. 哪来的钱？ 八级崩需要极强的抗击，8重叠加，威力堪比。萧炎，你何苦3年之后自取其辱呢？ Singkatnya, berkat bantuan Yao Lao, Xiaoyan ingin melelang sebuah benda terbilang rendah, namun harga yang mahal. Ya, hasil tersebut nantinya uangnya akan dikembalikan kepada Sun Er. Dengan pakaian tertutup, Xiaoyan mendatangi Yafei. Di sini mereka saling tawar-menawar harga yang pas untuk dilelangkan. Berkat Yao Lao, Yafei terpesona akan khasiat benda tersebut. 凭弹药的品鉴。 Akhirnya Yafei langsung melelangkan benda ke hadapan para pengunjung, di mana yang membelinya tersebut ialah ayahnya sendiri. Xiao Zhan yang mendapatkannya dengan harga yang cukup fantastis. 价格。 Benda tersebut nantinya akan diberikan kepada Xiaoyan untuk membantunya cepat naik ke tingkatan berikutnya. Selesai acara pelelangan, kakak pertama dan kedua menyayangkan karena ayahnya telah banyak mengeluarkan uang. Di mana saat ini kita mengetahui keluarga Xiao sudah mengalami krisis. Ditambah lagi persaingan bisnis dengan Jile semakin ketat. Sementara tak jauh dari mereka, Xiaoyan mendengarkan percakapan ayah juga saudaranya tersebut. Kemudian ayahnya keluar. Nah, di sini mereka berdua bertemu. Ayah kemudian memberikan benda hasil lelangan sebelumnya kepada Xiao, sambil berharap putranya akan menjadi pemuda kuat dan hebat. Dengan benda-benda yang sudah ia kumpulkan, Xiaoyan berniat malam ini akan sampai di tingkatan ke-6. Saat itulah Yao Lao muncul. Dirinya mengingatkan Xiaoyan untuk tidak terlalu terburu-buru. 徒儿提醒你一句，欲速则不达，不能辜负父亲一片苦心。 Sebab hal itu sangat membahayakan keselamatannya jika terlalu dipaksakan. Sampai siang hari, Xiaoyan terbaring di atas tanah. Semalaman, dirinya melatih kemampuannya. Yao Lao mengajarkan teknik peledak Octano agar kelak mampu menghadapi musuh-musuhnya. Di sisi lain, jika menggunakan teknik tersebut meski 1 kali, akan mengakibatkan pengurangan tenaga yang begitu signifikan. Xiaoyan kemudian mencoba mempraktikkan teknik tersebut. Peledak Octano terdiri dari 2 bagian. Yang pertama Shizang, dan yang kedua Choiko Zhang. 可是师傅， Yao Lao kagum setelah melihat Xiaoyan melakukan hal tersebut dengan baik. Meski begitu, Yao Lao sekali lagi mengingatkan Xiaoyan agar jangan terlalu ambisius mengejar target. Karena semakin ingin maju, maka semakin besar kemungkinan untuk gagal. Kata-kata tersebut dijadikan Xiaoyan sebagai pedoman hidupnya. Di sisi lain, Yao Lao juga yakin melihat bakal Xiaoyan yang luar biasa dalam waktu 2 bulan dia akan sampai di tingkatan ke-7. Semenjak bertamu Yao Lao, keseharian Xiaoyan hanya ditemani dengan latihan keras. Berkat bimbingan Yao Lao, Xiaoyan sudah sampai ke tingkatan yang lebih tinggi. Sementara di lain tempat, Nalan sedang berkultivasi di sebuah bukit. Dirinya saat itu mulai merasakan aura yang ditimbulkan oleh Xiaoyan. 3年之后， Singkatnya, saat itu Xiaoyan dibangunkan oleh Sun Er. Karena hari ini adalah tes ujian terakhir sebelum upacara kedewasaan, Sun Er sangat bersemangat mengajak Xiaoyan karena ia mengetahui kekuatan yang ada pada dirinya. 测验嘛，我想让族人都早点知。熏而不急嘛。 Semua sesepuh keluarga Xiao menyaksikan tes ujian terakhir. Seperti biasa, Sun Er menghadapi ke batu ujian untuk mengetahui seberapa tinggi levelnya. Sun Er berada di tingkatan Dozi. Selanjutnya Xiaoyan, sekali lagi semua orang meremehkannya. Betapa mengejutkannya, setelah meletakkan tangannya ke batu tersebut, Xiaoyan sampai detik ini berada di tingkatan ke-7. 斗之气七段高级。 Semua orang tak percaya. Xiao Zhang yang melihat putranya meningkat begitu drastis, tentunya ia sangat bahagia. 承蒙夸奖，
Xiao Mei yang melihat kemampuan Xiaoyan, dirinya memberikan selamat dan ingin berlatih bersamanya. Sedangkan Xiao Neng, meski Xiaoyan sepupunya sendiri, ia tetap akan mengalahkannya di upacara kedewasaan nanti. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, seusai tes ujian terakhir, semua pemuda akan saling bertarung untuk mengetahui seberapa kuat dan hebat kemampuan seseorang. Di kediaman Jile, Ao mengabarkan kepada ayahnya, sebentar lagi upacara tahunan keluarga Xiao akan diselenggarakan. Mereka mengatur rencana untuk menjatuhkan putra Xiao Zhang di acara tersebut. Namun di sisi lain mereka juga mengetahui bahwa Xiaoyan saat ini kekuatannya meningkat drastis, sehingga menimbulkan kecurigaan. Siapa yang melatihnya sehingga Xiaoyan sudah berada di tingkatan ke-7 dengan waktu yang begitu cepat. Tibalah acara upacara kedewasaan, di mana para pemuda dipersilahkan untuk bertarung. Pembawa acara menurunkan Xiaoyan, sebab ia sudah berada di tingkatan ke-7. Kemudian pembawa acara menyuruh pemuda lainnya untuk melawannya. Tanpa pikir panjang, Xiao Neng turun untuk menantang Xiaoyan. Kekuatan Xiao Neng diketahui setingkat lebih tinggi daripada Xiaoyan. Tak ingin membuang-buang waktu, Xiao Neng mulai melancarkan serangannya. Saat itu Xiaoyan selalu bisa mengantisipasinya. Bahkan Xiao Neng dibikin oleng atas pukulan yang mengenai dadanya. Di sini Xiaoyan mendapatkan sebuah bisikan dari Yao Lao bahwa sebentar lagi akan sampai di tingkatan ke-8. Xiao Neng yang mengetahui hal itu, dirinya mencoba menggagalkan usahanya dengan menyerang Xiaoyan. Namun sungguh disayangkan, Xiao Neng harus terpental akibat mendapatkan serangan dari Xiaoyan. Saat itulah, diam-diam keluarga Jile memberikan sebuah pil penambah kekuatan. Hal ini menimbulkan Xiao Neng semakin mengganas. Dirinya bagaikan seorang monster yang haus akan darah. Rupanya Xiao Neng saat itu bukan untuk main-main lagi. Dirinya berniat untuk membunuh Xiaoyan. Seluruh badannya menyala, menandakan betapa kuatnya reaksi pil pemberian dari keluarga Jile. Saat puncak kemarahannya, Xiao Neng menyerang Xiaoyan, dan terjadilah. Betapa mengagumkan, Xiaoyan mampu mengalahkan Xiao Neng menggunakan pukulannya. Hal itu sudah cukup membuat Xiao Neng jatuh terkapar. Sementara keluarga Jile, setelah melihat Xiaoyan menang, mereka pergi meninggalkan arena petarung. Atas kekalahannya, Xiao Neng harus mengalami patah tulang di bagian tangannya. Ya, berkat ini semua, Xiaoyan berhasil naik ke tingkatan 8. Xiaoyan哥哥， Sementara ketua Jile dan putranya semakin resah, sebab Xiaoyan saat ini menjadi ancaman dalam dunia bisnis mereka, di mana mereka juga mengetahui bahwa Xiaoyan sudah mencapai tingkatan ke-8. Untuk mengantisipasinya, mereka mengajak Liu Xi untuk bergabung. Yap, Liu Xi adalah pria kuat namun memiliki kepribadian haus akan esek. Liu Xi berjanji akan menenggelamkan keluarga Xiao dari muka bumi ini, asalkan keluarga Jile menyiapkan wanita untuk disantap. Tak tanggung-tanggung, permintaannya agar keluarga Jile membawakan Nona Yafe. Wanita cantik juga memiliki keahlian dalam meramu obat. Tentunya sedikit lebih sulit untuk menangkapnya. Meski begitu, keluarga Jile akan mengusahakan memenuhi permintaan Liu Xi, yakni membawa Yafe ke hadapannya. Singkatnya di pasar, saat itu Xiaoyan dan Sun Er sedang berada di sini. Sepertinya Xiaoyan akan terus meningkatkan kemampuannya. Begitupun dengan Sun Er, dirinya akan terus mendukung Xiaoyan demi bisa berada di titik tertinggi dan yang paling utama mengalahkan Nalan. Mereka berdua sedikit curiga sebab pasar hari ini tidak ramai seperti biasanya. Ya, menurut para pedagang, hal ini disebabkan keluarga Jile mematok harga yang cukup murah, sehingga pelanggan keluarga Xiao sedikit banyaknya beralih haluan. Atas kejadian ini, Xiaoyan memiliki sebuah rencana. Yap, seperti biasa dia mendatangi Yafe dengan pakaian tertutup dan menawar beberapa benda untuk diberikan kepadanya. Karena dibutuhkan Xiaoyan sangat banyak, tentunya Yafe menolaknya. Meski beberapa cara sudah ia lakukan, tetap Yafe menolak untuk tidak menjual beberapa barangnya, karena hal itu dianggap sebuah aturan tempat ini. Nah, kebetulan saat proses tawar-menawar,
Tiba-tiba pria bertopeng lainnya datang ingin menculik Yafei. Yap, mereka adalah suruhan dari keluarga Jile. Dengan mudah, Xiaoyan menggagalkan aksi mereka. Di sini Xiaoyan membuka salah satu topeng dari mereka dan mengancamnya untuk mengatakan atas perintah siapa sehingga ingin mencelakai Yafei. Karena merasa takut, mereka mengatakan bahwa semua ini perintah dari keluarga Jile. Akhirnya, sebagai rasa terima kasih, Yafei akan memberikan semua benda untuk pria bertopeng tersebut. Asalkan Xiaoyan membuka penutup wajahnya. Disinilah Xiaoyan membukakan penutup wajah dan memperlihatkannya kepada Yafei. Betapa terkejutnya, ternyata dia adalah Xiaoyan. Di sini Xiaoyan meminta kepada Yafei untuk merahasiakan ini semua. Sementara keluarga Jile, berita atas penjualan semua benda sudah sampai ke telinga mereka. Hal ini tentunya menjadi bumerang bagi mereka, sebab mereka mencari benda-benda untuk diperjualbelikan di tempat itu juga. Atas hal ini, mereka akan membeli di tempat lain, yakni dari pelelangan meter dengan harga 5 kali lipat lebih mahal. Sementara keluarga Xiao, mereka semua harap-harap cemas, sebab mereka mulai kehabisan uang untuk membeli benda-benda untuk diperjualbelikan. Nah, saat itulah Yafei datang membawakan beberapa gerobak dengan cuma-cuma. Xiao Zhang terkejut, tiba-tiba Yafei memberikan semua benda ini. Yafei kemudian mengatakan, ini sebagai balas budi terhadap seseorang. Ya, tak lama dari itu, Xiaoyan masuk menggunakan jubah hitamnya dan langsung menyuling benda tersebut menjadi beberapa pil. Ya, pil ini 10 kali lebih kuat dibandingkan pil lainnya. Selesai dari sana, Xiaoyan kemudian melangkahkan kakinya keluar. Kebetulan suasana hujan di sini, coy. Lalu Yafei datang memayunginya. Betapa romantisnya saat di sini. Akibat membeli terlalu mahal, keluarga Jile terpaksa menaikkan harga pil obat. Semua pengunjung pasar merasa bahwa ini adalah pemerasan. Namun hal mengejutkan terjadi. Ada salah satu penduduk yang sedang terluka. Si temannya langsung memberikan sebuah pil yang dibelinya di pasar milik keluarga Xiao. Harga yang murah, namun kualitasnya begitu dahsyat. Hanya sekali pakai, luka tersebut langsung sembuh. Sehingga membuat semua pengunjung pasar lainnya pergi menuju pasar milik keluarga Xiao. Lagi, ketua Jile merasa rugi besar. Sebab benda-benda yang mereka jual tak banyak yang laku. Bahkan yang lebih parahnya, pihak pelelangan meter membatalkan kontrak dengan keluarga Jile. Tentunya ini semua kesalahan Liu Xi, si pria mesum. Gara-gara dia menginginkan Yafei, semuanya jadi berantakan. Sementara di kediaman Xiao Neng, saat itu kakak perempuannya yang bernama Xiao Yu datang membawakan obat untuk kesembuhan adiknya. Namun, secara diam-diam Xiaoyan telah memberikan obat kepada Xiao Neng karena ia merasa Xiao Neng masih keluarganya juga. Kembali ke tempat keluarga Jile, ketua sangat marah kepada Liu Xi. Dan lagi, Liu Xi memiliki sebuah cara lain, yakni membuat sendiri ramuan pil obat tersebut. Ya, Liu Xi menyuruhnya untuk membeli bahan-bahan di luar kota. Untuk kualitas, katanya di luar jauh lebih baik daripada kualitas milik keluarga Xiao. Di sini Liu Xi memberikan peta untuk menuju ke arah sana. Dengan satu syarat, ketua harus membawakan wanita yang bernama Sun Er untuk diesek-esek. Ketua sempat menolak karena Sun Er rencananya akan dijodohkan dengan Er. Sehingga ketua tak bisa lagi mengontrol emosinya. Sekali lagi, Liu Xi dimarahinya. Kemudian ketua mengatakan bahwa besok pagi mereka akan ke pasar milik keluarga Xiao. Jadi bersiap-siaplah akan terjadi perang besar-besaran di sana. Singkatnya, Xiao Yu dan Xiao Neng sedang berada di pasar. Nah, mereka berdua kemudian dikejutkan atas kedatangan keluarga Jile beserta bawahannya, di mana mereka berdua diserang terus-menerus oleh pasukan berani mati. Dengan itu juga, Xiao Yu mencoba menahan, sesekali menyelamatkan adiknya dari serangan mereka. Sementara tak jauh dari sana, Xiaoyan mendengar ada sebuah keributan. Ia pun bergegas menuju sumber bunyi tersebut.
di mana Xiao Yu mendapatkan serangan oleh Ao Er, sehingga keseimbangannya sedikit oleng. Saat itu Ao Er bersiap menghabisinya. Dan datanglah Xiaoyan menyelamatkan sepupunya tersebut. Kebetulan sekali, Ao Er sudah lama mencarinya untuk membunuh Xiaoyan. Tanpa pikir panjang lagi, Xiaoyan langsung melepaskan serangannya. Hal itu membuat Ao Er mengeluarkan darah di mulutnya. Sehingga Ao Er semakin marah dan menyerang beberapa kali Xiaoyan hingga tersungkur. Xiao Yu dan Xiao Neng mencoba untuk menyelamatkan sepupunya tersebut. Namun Xiao Yan menggunakan kekuatannya agar mereka menjauh darinya. Ao Er mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Xiao Yan. Sementara dari kejauhan ada Sun Er yang berlari untuk menyelamatkan Xiao Yan. Secara mengejutkan, Yao Lao datang menolongnya. Hal ini membuat Ao Er jatuh tersungkur. Ketua Jile saat itu sangat murka setelah melihat putranya dikalahkan oleh Xiao Yan. Namun saat di waktu bersamaan, Xiao Zhang juga datang. Jika berani menyentuh putranya, maka perang antar kedua kubu sudah dipastikan akan terjadi. Jiale namanya, saat itu ia juga datang. Yap, dia adalah sesepuh dari keluarga Jile. Katanya, kekuatannya sangatlah hebat. Namun ketua memutuskan untuk menghentikan pertarungan ini dulu, sebab putranya Ao Er dalam keadaan kritis. Sehingga mereka semua meninggalkan keluarga Xiao di tempat ini. Saat disinilah, Sun Er sempat terlintas menyebut nama Liu Xi dengan tatapan yang begitu tajam. Liu Xi. Malam harinya, Xiaoyan menggunakan jubahnya berniat untuk membunuh Liu Xi. Saat itu Liu Xi sedang asik berjumpa dengan para wanita malam. Tak lama dari itu datanglah Sun Er ke hadapannya. Tanpa ada sepatah kata pun, Liu Xi langsung mati setelah mendapatkan serangan darinya. Sampai sini kita akan mengetahui betapa kuatnya Sun Er ini coy. Sedangkan tak jauh dari tempat ini, Xiaoyan yang berniat ingin menghabisi Liu Xi, dirinya melihat Sun Er telah mendahuluinya. Akibat kejadian itu, membuat Sun Er merasakan tidak enak badan, sebab sudah terlalu banyak energi yang ia gunakan. Yao Lao membisiki Xiaoyan untuk tidak mendatanginya, sebab Sun Er adalah wanita hebat. Dia akan cepat sembuh dengan sendirinya. Ketua Jile tentunya menganggap bahwa perbuatan ini olah dari keluarga Xiao. Dirinya menyuruh bawahannya untuk memanggilkan guru Liu Xi untuk membalaskan dendam ini kepada keluarga Xiao. Siang harinya, Xiaoyan mendatangi Yafei. Sesuai dugaannya, Yafei mengetahui tujuan Xiaoyan ke sini untuk meminta sebuah peta menuju ke luar kota. Ya, dengan tujuan untuk menggagalkan keluarga Jile mendapatkan ramuan obat-obatan. Benar sekali, saat itu Jiale dan bawahannya menuju ke luar kota. Sementara dari ketinggian, Xiaoyan meminta izin kepada ayahnya untuk menggagalkan rencana mereka semua. Dengan kepercayaan tinggi, ayahnya yakin bahwa putranya akan berhasil menjalankan misi ini. Lalu ia memberikan restu juga doa untuk keselamatan Xiaoyan. Sebelum melakukan misinya, Xiaoyan mendapatkan pelajaran oleh Yao Lao di sebuah tempat yang bernama Gunung Monster. Ya, di sini Yao Lao memberikan sebuah pedang yang beratnya 100 kali lipat dari berat badan Xiaoyan. Yao Lao melatih dengan teknik tersebut agar kelak Xiaoyan menjadi manusia yang kuat. Saat di sini Xiaoyan menjalani latihannya penuh perjuangan keras. Beberapa kali ia terjatuh menahan beban pedang tersebut. Seperti pepatah Thailand mengatakan, usaha tak pernah membohongi hasil. Xiaoyan akhirnya berhasil menahan beban pedang tersebut. Dengan waktu terbilang yang cukup singkat, Xiaoyan berhasil menaklukkan latihannya. Nah, di sini Xiaoyan mendengar teriakan seorang wanita yang meminta tolong. Benar sekali, wanita yang bernama Ye Xian. Yap, dia seorang gadis yang ahli medis.
Saat itu ia dikejar oleh monster jahat. Monster ini tak segan membunuh juga memperkosa wanita yang berkeliaran di hutan ini. Dengan sigap, Xiaoyan datang dan menolong Ye Xian. Semua monster tersebut dikalahkan olehnya. Di sini mereka saling mengenal satu sama lain. Ye Xian berasal dari desa Kengshan yang tak jauh dari hutan ini. Mendengar itu, Xiaoyan meminta kepada Ye Xian agar mengatakan keberadaan kelompok medis keluarga Jile. Sebelum mengatakan keberadaan mereka, Ye Xian meminta Xiaoyan menjaga ia dari serangan para monster beberapa hari ke depan. Ye Xian berjanji, jika ia bertemu dengan kelompoknya, maka akan mengatakan keberadaan kelompok keluarga Jile. Mendengar sebuah bisikan Yao Lao dari raut wajahnya bahwa Ye Xian bukanlah orang jahat. Akhirnya, Xiaoyan menuruti permintaannya untuk menjaga Ye Xian. Tak jauh dari mereka ada tentara bayaran yang sedang diserang para kawanan monster lainnya. Ya, kelompok ini dipimpin oleh Molly. Meski mereka semua adalah tentara bayaran, tapi masih ragu untuk melawan para monster ini. Nah, saat itulah Xiaoyan datang untuk menyelamatkan mereka. Semua monster tersebut dihabisi oleh Xiaoyan. Sebagai ucapan terima kasih, Molly memberikan satu ekor monster kepada Xiaoyan. Yap, melalui bisikan Yao Lao, bahwa di dalam monster ini terdapat inti kekuatan. Tak lama dari itu, Xiaoyan berhasil mendapatkan inti tersebut. Ya, nantinya, benda ini akan berguna untuk kelangsungan bela dirinya. Ye Xian meminta kepada Xiaoyan untuk 1 hari lagi menjaganya. Selagi kelompok desa Kengshan menuju ke tempat ini, Xiaoyan disuruhnya untuk menemani. Sebab para tentara ini bukanlah orang-orang yang ramah. Dengan berat, Xiaoyan akhirnya bersedia untuk menemani 1 malam saja. Sementara Jile dan bawahannya saat ini mereka hampir sampai ke tempat tujuan. Kembali ke tempat Xiaoyan, mereka berdua saat itu sedang mencari tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan resep pil obat. Lagi, berkat bantuan Yao Lao, Xiaoyan mendapatkan beberapa benda yang ia butuhkan. Nah, tak lama dari itu datanglah Molly. Di sini ia mengajak Xiaoyan untuk bekerja sama, karena ia tahu Xiaoyan begitu kuat dan mampu menjaga para tentara lainnya dari serangan monster. Namun Xiaoyan menolaknya dan pergi menuju arah Ye Xian berada. Ya, saat ini Ye Xian menemukan sebuah goa. Ia yakin di dalam sana terdapat sebuah harta karun. Di sini Ye Xian meminta kepada Xiaoyan untuk sekali lagi memenuhi permintaannya, yakni menemaninya mengambil harta karun yang ada di dalam sana. Akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk menuruti permintaan Ye Xian untuk yang terakhir kalinya. Di sini mereka kemudian terjun bebas ke dasar jurang ini. Xiaoyan mampu menangkap sebuah tali pohon yang tergantung. Di sini mereka mencoba mengayunkan tubuh ke arah gua. Namun sial, ular monster muncul dan menyerang mereka berdua. Rupanya ular tersebut bukanlah hal yang sulit untuk ia atasi. Dengan mudah Xiaoyan mampu mengalahkan sehingga ular tersebut jatuh ke dasar jurang yang begitu dalam. Singkatnya mereka berhasil masuk goa dan menemukan beberapa potongan emas. Ye Xian menyuruh Xiaoyan untuk memilih benda manapun yang ia inginkan. Bukan emas permata, Xiaoyan hanya menginginkan sebuah bunga. Sisanya ia serahkan kepada Ye Xian. Selain itu, Xiaoyan juga mendapatkan beberapa resep rahasia. Yang pertama resep racun, lalu resep tersebut ia berikan kepada Ye Xian. Yang kedua sayap elang. Sepertinya resep ini sangat pas untuk dirinya. Akhirnya Xiaoyan 1 kali lagi mengambil benda tersebut, yakni resep sayap elang. Saat asik mengemasi barang-barang, datanglah Molly dan pasukannya. Di sini mereka berdua diserang oleh bawahannya. Dengan IQ yang tinggi, Xiaoyan mampu melewati hadangan musuhnya.
Namun saat di luar, Xiaoyan sudah dihadang oleh Muli yang saat itu juga menginginkan harta karun yang mereka dapat. Di sini kekuatan mereka berdua cukup berimbang. Sementara Ye Xian yang tak ingin pertarungan ini semakin membesar, dirinya memanggil seekor elang dan lari dari tempat ini. Mereka berdua pun akhirnya selamat dari kejaran tentara bayaran. Singkatnya, saat Xiaoyan terbangun, Ye Xian sudah bersama kelompoknya. Di sini Ye Xian memberikan sebuah pesan bahwa keluarga Jile pergi ke arah Wanyao untuk membeli pil obat. Sementara Xiaoyan setelah berhadapan dengan Moli, kekuatannya meningkat drastis. Ya, kekuatannya sudah mencapai tingkat 9. Betapa bahagianya Xiaoyan saat itu. Di tengah-tengah kebahagiaannya terdengar suara kelompok keluarga Jile. Tak ingin mengulur waktu lagi, Xiaoyan berhasil menghadang mereka dengan pedangnya. Jile memerintahkan bawahannya untuk mencabut pedang yang tertanam dari tempat ini. Saat itulah, Xiaoyan datang menggunakan jubah hitamnya dan menghabisi Jile. Saat itulah Xiaoyan datang menggunakan jubah hitamnya dan menghabisi Jiale. Rupanya kekuatan Jiale tak apa-apanya bagi Xiaoyan. Dirinya malahan yang mampu membuat Jiale terjatuh ke dasar jurang dan mati. Saat itu salah satu dari prajurit mampu selamat. Dirinya langsung kembali dan mengabarkan kepada keluarga Jile. Di sini ketua lagi-lagi marah besar setelah mengetahui Jiale tewas, ditambah lagi benda-benda yang dibeli di luar kota tak ada satupun berhasil dibawa pulang. Di sini mereka tidak mengetahui bahwa pelakunya Xiaoyan. Sebab prajurit hanya mengatakan ada seorang pria berjubah hitam dengan sebilah pedang secara tiba-tiba menghabisi mereka. Namun Aoe mencurigai bahwa olah semua ini perbuatan dari Xiaoyan. Karena ia mengetahui kekuatan api putih hanya Xiaoyan yang dapat menguasai teknik tersebut. Akibatnya mereka mengalami kerugian besar. Ketua memutuskan untuk menjual tanah milik keluarga Jile. Ketua meminta agar proses jual beli tidak diketahui oleh keluarga Xiao. Malam harinya, ayahnya sangat senang setelah melihat putranya kembali dengan selamat. Di sini Xiaoyan bersumpah akan menjadi keturunan Xiao terbaik sepanjang sejarah, dan tentunya dengan mengalahkan Nalan di pertarungan kelak. Tak lama dari itu datanglah Sun Er. Ia mengabarkan bahwa besok penerimaan siswa baru Akademi Jianan. Yap, akademi ini hanya orang-orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa baru bisa ikut bergabung. Selain itu, Sun Er juga mengatakan bahwa keluarga Jiale sudah menjual tanahnya dan mengalami krisis ekonomi. Dan lagi, ketua Jile semakin stres akibat keluarga Xiao sudah mengetahui bahwa mereka telah menjual tanah. Singkatnya, semua murid yang ingin mendaftar harus diuji tingkat kekuatannya. Beberapa orang berhasil lolos. Begitupun dengan Sun Er dan Xiaoyan juga berhasil melewati ujian ini. Meski sudah diterima, Xiaoyan meminta izin kepada wakil kepala sekolah untuk izin beberapa bulan. Enak aja ya kan? Wakil Capsek akan mengizinkan jika Xiaoyan mampu menahan beberapa serangan darinya. Dengan senang hati ia menerima tantangan tersebut. Semua murid yang menyaksikan sedikit tegang karena perbuatan Xiaoyan. Sama halnya dengan mengantar nyawa. Akhirnya ujian tes dimulai. Wakil Capsek menyerang beberapa kali Xiaoyan. Saat itu juga ia mampu menahan. Ini tinggal ujian terakhir. Awalnya Xiaoyan sedikit kesulitan. Namun semuanya terkejut setelah melihat Xiaoyan mampu bertahan. Atas hal ini, dirinya diizinkan oleh wakil Capsek untuk berlatih di tempat lain. Singkatnya saat di sini, ayahnya mencoba mengajak bicara putranya. Sebab ayahnya mengetahui, selama putranya bersama Sun Er, sepertinya timbul benih-benih cinta terhadap putranya. Benar sekali, Xiaoyan membenarkan hal tersebut. Dirinya mulai nyaman dengan Sun Er. 说实话，我挺喜欢他的。 Di tempat keluarga Jile, mereka didatangi oleh gurunya Liu Xi.
Di sini mereka mengatur rencana akan menghancurkan keluarga Xiao bersama-sama. 乌坦城的接待处也设在萧家。我这次来，本来就是要为徒儿报仇。 Sementara Xiaoyan, rupanya ia merasa sedih akan meninggalkan tempat ini demi menyelesaikan misinya. Yaola mencoba menghiburnya, karena pergi hanya sebentar saja. Jika semua misi selesai, maka Xiaoyan akan kembali ke tempat tercinta ini. Singkatnya, Xiaoyan mendapatkan sebuah kabar bahwa Ye Xian dalam keadaan bahaya. Benar sekali, Muli ternyata dirinya mampu menyandra Ye Xian. 很好，只要萧炎离开家， Sehingga ia berniat untuk menyelamatkannya. Nah, saat mau menuju ke hutan monster, tiba-tiba ketua Jile datang dan menyerangnya. Di sini, nyawa Xiaoyan hampir saja terbunuh. 小贤，你跟我，你死定了！ Untung saja di waktu yang pas, Sun Er datang menyelamatkannya, di mana ketua saat itu tertusuk oleh tajamnya pedang milik Sun Er. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan teknik sayap elang dan membawa Sun Er pergi ke daratan. Sebelum berpisah, Sun Er berjanji akan setia menanti kedatangan Xiaoyan. 你怎么也问这个问题？当然不是。你的那个朋友，星儿永远等着你。 Sementara Nalan sudah mengetahui bahwa Xiaoyan sudah mencapai tingkatan ke-9. Hal ini menjadi lampu kuning untuknya. Tidak ada lagi waktu untuk bersantai. Dirinya memutuskan untuk mencari seseorang untuk meningkatkan lagi kekuatannya. Sambil berharap Xiaoyan dapat ia atasi dengan mudah. 去一次丹王古河，纳兰小姐，您父亲的意思是，也许我们该……不，我绝不会低声下气。 Dan film pun tamat. Papa. Setelah mendapatkan sebuah kalung dari Ye Xian, di mana sebelumnya wanita itu ditangkap oleh tentara bayaran yang dikomandoi oleh Muli, Xiaoyan dan Yaolao memutuskan beberapa waktu untuk singgah di sebuah gua. Berharap di sini Xiaoyan bisa meningkatkan kemampuannya. Sesuai dugaan Yaolao, saat ini Xiaoyan sudah berada di tingkatan Duzi bintang 6. Dengan kemampuannya yang terus meningkat, Xiaoyan sangat yakin di kemudian hari mampu mengatasi perlawanan dari Nalan. 难道这小子要突破6星斗者了？ Di mana janji mereka 3 tahun silam pernah terucap untuk saling mengalahkan. Saat ini, waktu mereka hanya tinggal 1 tahun lagi. Xiaoyan bersumpah akan mengalahkan Nalan dan terutama untuk meninggikan derajat keluarganya kembali. Yang mana keluarga Xiao dulu pernah dibuat malu oleh keluarga Nalan dengan cara membatalkan pernikahan dikarenakan Xiaoyan dicap sebagai manusia lemah. Singkatnya, para prajurit tentara bayaran sedang mencari keberadaan Xiaoyan. Mereka datang untuk menangkapnya. Sebab barang siapa yang berhasil mendapatkan Xiaoyan mati atau hidup, maka akan diberi hadiah 800 koin emas. 管他呢，那小子可值8000金币呢。 Tak semua hidup manto. Kebetulan sekali Xiaoyan juga berada tak jauh dengan mereka. Menggunakan sedikit teknik bela dirinya, ia mampu menjatuhkan batu besar yang ada di sana. 爷爷的，怕啥来啥。 Hal itu membuat monster hutan datang dan menghajar beberapa prajurit tentara. Tak lama dari itu, datanglah Xiaoyan. Dirinya langsung menghabisi monster hutan tersebut dengan kekuatannya. Prajurit menanyakan kepada Xiaoyan, sebab Xiaoyan saat ini sudah tumbuh dewasa dan kekuatannya pun terus meningkat. Xiaoyan menjawab, siapakah kalau bukan pria yang mereka cari? 不是在找我吗？ Tanpa basa-basi, dirinya langsung menghabisi prajurit tersebut dengan pedangnya. 放过我！你杀了我，狼头佣兵团不会放过你的。 Bukan itu saja, kebrutalan Xiaoyan terus berlanjut. Di sini Xiaoyan menghabisi mereka semua tanpa ampun. Xiaoyan sangat marah karena tentara berani menyandra sahabatnya, yakni Ye Xian.
Kemudian pedang Xiaoyan terus memakan korban, sehingga angka kematian para prajurit tentara bayaran terus bertambah. Di sini Xiaoyan menanyakan siapa pemimpin tertinggi mereka. Dengan rasa takut, salah satu prajurit mengatakan bahwa pemimpin mereka bernama Musi. Kemudian di bawahnya ada Ganmu, dan ketiga yang bernama Hemeng. 在山脚下，团实力最强者都是哪些人？是我们团长木蛇，他 Para petinggi tentara bayaran memiliki tingkatan kekuatan yang berbeda-beda. Tentu saja jalan untuk menyelamatkan Ye Xian akan sedikit lebih berat. Ditambah lagi para prajurit yang sedikit menjengkelkan, seperti yang ada di hadapannya saat ini. Xiaoyan hanya menggunakan satu tangannya, dan prajurit tersebut langsung mati. 茉莉少爷，我倒要看看。 Sementara di markas tentara, perlu kita ketahui bahwa Mushi adalah ayahnya dari Muli. Ya, dengan semeringah, Muli mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya sudah memerintahkan para bawahannya untuk menangkap Xiaoyan di pegunungan yang tak jauh dari tempat mereka tinggal. 人早就埋伏好了，我就不信那小子能够一辈子。 Dengan keyakinan yang tinggi, jika mereka berhasil menangkap Xiaoyan, maka kunci harta karun akan jatuh menjadi milik tentara bayaran. Belum selesai melakukan obrolannya, datanglah salah satu prajurit untuk melaporkan bahwa para prajurit yang dikirim ke pegunungan untuk menangkap Xiaoyan semuanya sudah mati. Prajurit itu juga mengatakan bahwa semua korban tewasnya hampir sama, yakni mengalami luka yang tak wajar. Sampai sini Mushi mulai merasakan bahwa prajuritnya mati terkena benda tumpul yang berbobot sangat berat. 就说小医仙得到了某位强者的遗物。 Mereka pun mulai khawatir dengan waktu yang begitu cepat. Perkembangan bela diri Xiaoyan begitu signifikan. Jika terus dibiarkan, Xiaoyan akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Mushi memiliki rencana, yakni dengan memanfaatkan bakat Ye Xian untuk membunuh Xiaoyan. Iya, Ye Xian sangat jago di bidang farmasi. Salah satunya meramu sebuah racun. Mushi menyuruh prajurit untuk memanggilkan Hemeng. Namun sayang sekali, Hemeng saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Nalan untuk mencari rubah salju. Mendengar itu, Mushi sangatlah cemas. Siapa tahu ya kan di jalan ia kenapa-napa. Namun Muli mencoba menenangkan bahwa Hemeng akan mampu mengatasi kekuatan Xiaoyan. Mendengar itu, Mushi sedikit mulai lega. Scene berpindah. Hemeng saat itu sedang asik bercumbu dengan wanita. Ya, Hemeng adalah pria yang sangat doyan mainin wanita. Di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba salah satu prajurit jatuh ke hadapannya. Hemeng lalu mencek keadaan di luar. Semua prajuritnya tewas. Di mana di depannya ada Xiaoyan yang saat itu berdiri tegak untuk menghabisi Hemeng. Sebagai ucap salamnya, Xiaoyan melemparkan sebuah batu ke wajah Hemeng. Bukan itu saja, Hemeng juga mendapatkan sepakan keras dari Xiaoyan. Namun hal itu tak membuat Hemeng kesakitan. Malahan, Xiaoyan yang berada dalam masalah. Beberapa kali, pukulan keras dilancarkan oleh Hemeng, sehingga membuat Xiaoyan mulai kehilangan konsentrasi. Dan Xiaoyan dilemparkannya ke sebuah dinding. 从大力拳，简直就是找死！ Pertarungan mereka semakin menarik setelah Xiaoyan mampu berdiri. 一份爆裂的滋味。 Ia menancapkan pedang di tanah. Dan boom, Xiaoyan balas menyerang. Hemeng mampu dihempaskan. Lalu Hemeng mencoba melemparkan sebuah batu ke arah Xiaoyan. Dengan santuy, Xiaoyan mampu menghancurkan dengan kekuatan tangannya. Kini, Xiaoyan tak ingin membuang-buang waktu lagi. Melalui teknik peledak Octano, Hemeng ia hantam dan boom! Hemeng meledak dan mati. Kemudian Xiaoyan melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan Ye Xian. Kemudian mayat Hemeng dibawa ke hadapan Mushi. Di sini, amarahnya tak bisa tertahan lagi. Dirinya memerintahkan semua prajurit untuk mencari keberadaan Xiaoyan. Yap, jika sudah menemukan keberadaannya, bunyikan peluit, maka dengan itu Mushi akan datang. Sementara Ye Xian, saat itu ia membaca sebuah berita
bahwa Xiaoyan membunuh para prajurit tentara bayaran. Bukan itu saja, Hemeng juga terbunuh dengannya. Sampai sini, Ye Xian mengakui kejeniusan Xiaoyan. Hanya kurun waktu 1 bulan tak bertemu, Xiaoyan sudah sekuat itu. Tak lama kemudian, Ye Xian kedatangan seorang tamu yang bernama Tuan Yao. Kedatangannya ke sini hanya untuk menanyakan tentang Xiaoyan sekaligus tentang harta karun. 想必你也听说过那个名叫萧炎的小子吧？ Karena tidak ingin terjadi sesuatu buruk di masa depan, Ye Xian berbohong kepada Tuan Yao bahwasanya pertemuan dengan Xiaoyan hanyalah sesaat dan tidak ada hubungan spesial di antara mereka berdua. Sementara harta karun, Ye Xian menyuruh Tuan Yao untuk menanyakan kepada Muli secara langsung. Sebab waktu itu Muli yang menemukan harta karun di sebuah gua bersama prajuritnya. Mendengar penjelasan Ye Xian seperti itu, ia mulai percaya. Akhirnya, Tuan Yao pun pergi meninggalkan tempat ini. Saat di pinggir sungai, Xiaoyan didatangi Yao Lao. Ya, Yao Lao tahu setelah ini muridnya akan menghadapi musuh yang berat. Dengan itu, Yao Lao kemudian mengajarkan teknik bela diri. Menggunakan pedang milik Xiaoyan, Yao Lao langsung memperlihatkan jurus gelombang api. 恐怕才是真正的强者吧。 Kemudian Yao Lao memberikan kekuatan secara spiritual kepada Xiaoyan. Ya, jurus gelombang api adalah teknik terendah di tingkat Di. Meski begitu, serangannya tetap mematikan. Bukan hanya manusia, kekuatan yang ditimbulkan akan mampu membelah gunung dan lautan. Yao Lao mengingatkan Xiaoyan untuk menggunakan teknik tersebut 1 kali saja. Jika dipaksakan mencoba beberapa kali, maka akan membahayakan keselamatannya sendiri. Jadi gunakanlah teknik tersebut sebaik-baiknya, ucap Yao Lao. 强行使用第2次，那你将会受到极。 Singkatnya, para prajurit menemukan keberadaan Xiaoyan yang saat itu sedang berkultivasi. Ya, prajurit langsung meniupkan peluit. Dan datanglah Muli beserta prajurit lainnya. Di sini Muli memberikan aba-abanya untuk melepaskan anak panah. Menggunakan pedangnya, Xiaoyan mampu menghalau semua serangan musuhnya. Melihat musuhnya sangat banyak, Xiaoyan mencari cara lain, yakni melarikan diri ke tengah hutan. Hingga malam hari, dirinya terus dikejar oleh tentara bayaran. Hingga akhirnya Xiaoyan menemukan jalan buntu. Di sini ia juga berhadapan langsung dengan Mushi. 这下萧炎插翅难，游戏结束了。 Mushi langsung menyerang menggunakan tongkatnya, sehingga membuat Xiaoyan terkena serangan darinya. Dendam atas matinya Hemeng sudah tertanam di lubuk hatinya. Di sini Xiaoyan bersiap untuk dibunuh Mushi. Untung saja Xiaoyan berhasil menyelamatkan diri dari kematian. Lalu Xiaoyan memutuskan untuk mengeluarkan teknik gelombang api. Mengejutkan, Mushi mampu menahan serangan dari Xiaoyan. Akibat memaksakan untuk mengeluarkan teknik tersebut, tubuhnya lemah juga mengeluarkan darah. Dan akhirnya, Xiaoyan terjatuh dari jurang yang begitu dalam. Untung saja nyawanya masih bisa terselamatkan oleh armor pelindung tubuh. Saat siang hari, Xiaoyan tersadar. Di sini Yao Lao kembali hadir dan menyuruhnya untuk menggunakan teknik aliran energi. Mengejutkan, Xiaoyan berhasil berada di tingkatan 9 bintang. Yap, sebelumnya, armor pelindung tubuh dijaga oleh Yunzi, si wanita cantik. Kehebatannya tak perlu ditanyakan lagi. Dialah yang selalu menjaga keselamatan Xiaoyan. Bahkan lukanya sembuh begitu cepat. Ini semua berkat wanita yang bernama Yunzi. Singkatnya, Yao Lao mengajarkan Xiaoyan tata cara menggunakan teknik eksplosif. Teknik tersebut langsung Yao Lao praktekkan. Dikolaborasikan dengan ledakan Oktanu. Jurus tersebut mampu menghancurkan bukit. Jika Xiaoyan ingin benar-benar menguasai teknik tersebut, maka setiap harinya ia harus membunuh Raja Singa
dan mengambil intisarinya dalam jangka waktu sebulan penuh. Jika tidak, maka kekuatan tersebut akan menjadi racun pada dalam dirinya. Dengan keyakinannya, jangankan 5, 10 pun Xiaoyan mampu. 也不放在眼里。 还能让你体内浮躁的斗气。 Sementara tak jauh dengannya ada Lin dan kakak geng. Mereka berdua sedang dikejar oleh Ganmu. Ya, Ganmu adalah bos kedua para tentara bayaran, alias satu tingkat di bawah Mushi. Saat itulah Xiaoyan juga datang karena ia mendengar mereka berdua menyebut nama Ganmu. Di sini Xiaoyan langsung mengajar Ganmu dengan kekuatannya. Rupanya Ganmu tak sehebat dengan pangkatnya. Dengan mudah Xiaoyan menjatuhkannya. Di sini, Ganmu akhirnya mengatakan bahwa nyawa Ye Xian dalam bahaya sebab Tuan Yao memiliki rencana jahat, yakni ingin mendapatkan buku racun yang dimiliki Ye Xian, ya, yang ia dapatkan di gua bersama Xiaoyan, coy. Seusai mengatakan tersebut, secara tiba-tiba Lin langsung menghabisinya. Sementara Xiaoyan langsung berlari menuju ke keberadaan Ye Xian saat itu. Singkatnya, dengan cara menyusup, Xiaoyan akhirnya sampai dan menemui Ye Xian. Betapa senangnya saat Ye Xian melihat kedatangan Xiaoyan. Yap, Xiaoyan rencananya akan membawa Ye Xian pergi dari tempat ini. Sebab ia mengatakan bahwa Tuan Yao memiliki rencana jahat. Sebelum pergi, Ye Xian menyuruh Xiaoyan untuk minum air. Ya, air tersebut berkhasiat untuk menawar sebuah racun. Namun saat mau pergi, datanglah Tuan Yao. Tuan Yao pura-pura tidak mengenali bahwa itu Xiaoyan. Sementara salah satu prajurit pergi untuk melaporkan kepada bos pertama. Di sini Ye Xian meminta kepada Tuan Yao untuk memberikannya izin pergi dari tempat ini. Tuan Yao akan memberikan izin, asalkan Ye Xian memberikan resep racun 7 warna. Ye Xian menolak, sehingga para prajurit tentara ini ingin menghabisi mereka berdua. Jiwa laki Xiaoyan keluar, ia pun menggertak semuanya. Dengan santuy, Tuan Yao menanggapinya. Karena sebelumnya ia telah melepaskan racun kepada Xiaoyan juga Ye Xian. Tak sebodoh itu, ratu racun ingin diracuni. Mimpi bos, selebel. Mereka baik-baik saja karena sebelumnya sudah meminum air penawar racun. Sebaliknya, malahan Tuan Yao lah yang terkena racunnya. Di mana Tuan Yao telah menduduki kursi yang dipenuhi dengan racun. Dalam beberapa hari kemudian, maka Tuan Yao akan mati. Penawarnya ada sih, jika Tuan Yao memberikannya izin keluar dari tempat ini. Dengan terpaksa, Tuan Yao mengizinkan dan membebaskan untuk pergi dari tempat ini. Akhirnya Ye Xian memanggil elang raksasa untuk pergi meninggalkan tempat ini, coy. Sementara salah satu prajurit tadi memberikan kabar kepada Mushi bahwa Xiaoyan datang ke tempat ini. Ya, di mana sebelumnya ia juga mendapatkan kabar bahwa Ganmu telah terbunuh oleh Xiaoyan. Sehingga dengan penuh amarah, Mushi ingin cepat-cepat menemuinya. Singkatnya, Xiaoyan menyerang keberadaan tentara bayaran. Di sini ia dikepung oleh prajurit menjengkelkan. Namun Ye Xian melepaskan sebuah racun, sehingga para prajurit semuanya terkapar. Alhasil, pertarungan mereka tidak ada lagi yang mengganggu. Mushi menggunakan teknik langkah angin untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan menghindari namun tak bisa menyelamatkan pipinya dari serangan tersebut. Alhasil pipinya berdarah. Melihat hal ini, membuatnya melemparkan pedangnya ke arah Mushi. Berat, cok. Mushi tak bisa mengangkat pedang tersebut. Hal ini dijadikan kesempatan olehnya untuk menyerang balik Mushi. Menggunakan teknik peledak Octano, Xiaoyan mampu membuat Mushi oleng dan mengeluarkan darah. Berkat bantuan Yao Lao, Xiaoyan mampu menggunakan teknik auman singa dengan sempurna. Dan Mushi mati. Perkelahian ini membuatnya merasakan mual, sehingga salah satu prajurit hampir saja melukainya. Untung saja ada armor pelindung. Kemudian Xiaoyan dibawa ke sebuah tempat oleh Ye Xian. Tempat yang damai juga tenang. Kisah senang juga sedih ada saat di sini. Namun di bagian ini Mimin tak membahasnya terlalu detail, coy. Di sini mereka menghabiskan waktu bersama. Hal itu membuat Ye Xian mulai merasakan nyaman terhadap Xiaoyan. Selain itu, mereka sama-sama berlatih kemampuan bela dirinya di sini juga, coy. Tiba suatu ketika, Ye Xian terbaring akibat terkena racun pada tubuhnya. Yao Lao mengatakan bahwa di dalam tubuh Ye Xian sangatlah unik. Hanya ada satu dalam 100 tahun manusia.
seperti Ye Xian. Penyakit yang sudah berada dalam tubuhnya sejak lahir sangat sulit untuk mencari obatnya. Namun Xiao Yan akan berjanji untuk menyembuhkan Ye Xian. Setelah itu, keseharian Xiao Yan hanya mencari tumbuh-tumbuhan untuk kesembuhan Ye Xian. Hal itu membuat Ye Xian merasa jadi batu penghalang untuk latihan Xiao Yan, coy. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi, meninggalkan Xiao Yan. Yap, jika ia terus bersama Xiao Yan, takutnya Xiao Yan akan kalah melawan Nalan. Jika kalah, maka dia akan menjadi wanita paling bersalah. Sebab, dirinya telah menghambat proses latihannya. Meski Xiao Yan tidak pernah mempermasalahkan hal ini, tetap Ye Xian tidak ingin menjadi wanita penghancur. Setidaknya dengan cara inilah dirinya mencintai Xiao Yan. Uhuy. Sedih nggak? Nggak. Saat malam hari, ia menemukan inti dari binatang buas es dari temannya, kakak geng juga Ling Er. Hal itu ia dapatkan karena sebelumnya Xiao Yan mampu membunuh monster yang menyerang mereka bertiga. Singkatnya, dengan semangat yang tinggi, Xiao Yan mampu menggunakan api ungu dan berada di tingkat bintang 1. Ia pun bersama Yao Lao berniat pergi ke Gurun Tagur dengan tujuan mencari inti api berbeda. Sebelumnya ia menyempatkan diri untuk singgah di kota Black Rock. Ya, Yao Lao menyarankan agar Xiao Yan mendatangi ke tempat asosiasi alkimia untuk mendapatkan sebuah alat kelangsungan latihannya. Singkatnya, Xiao Yan sampai. Semua orang langsung menghormatinya, sebab Xiao Yan ingin pergi ke tempat asosiasi. Ya, semua penduduk sini menyegani jika ada orang memiliki titel sebagai alkemis. Sesuai petunjuk para penduduk, Xiao Yan terus melangkahkan kakinya untuk menuju ke tempat asosiasi. Saat di jalan, sekali lagi Allah mengingatkan dan menyuruh Xiao Yan mencari 3 buah benda. Salah satunya Blood Lotus, agar nantinya dapat memudahkan Xiao Yan untuk bisa memiliki inti api berbeda. Singkatnya, Xiao Yan sudah sampai. Di sini dirinya dianggap remeh karena datang tidak memiliki guru. Ya, seperti seorang wanita di sampingnya. Hari ini ia akan uji tes sebagai alkemis untuk menentukan lolos atau tidaknya. Nona Fei dan gurunya bernama Autu. Namun setelah melihat Xiao Yan membakar seseorang yang telah meremehkannya, para penjaga pun kagum bahwa Xiao Yan bukanlah orang biasa. Ya, dia juga memiliki bakat seorang alkemis. Akhirnya Xiao Yan diizinkan untuk masuk ke dalam. Singkatnya, ada Autu juga Fulan. Mereka guru sekaligus juri untuk menilai seberapa tinggi tingkatan para peserta di sini. Nah, tak lama dari itu datanglah Xiao Yan. Dirinya meminta kepada mereka berdua benda-benda untuk meningkatkan inti api lain. Mereka berdua mengatakan, jika menginginkan benda tersebut maka Xiao Yan harus ikut tes agar bisa lolos. Selain itu ada juga Xiao Mei, wanita yang dikenal memiliki bakat penyulingan tingkat tinggi. Akhirnya semua pun memulai penyulingan ramuan untuk dijadikan sebuah pel. Nona Fei dan Xiao Mei mereka sama-sama menyombongkan diri bahwa salah satu dari mereka seorang alkemis terbaik di dunia. Berbeda dengan Xiao Yan, dengan keahliannya, ia mampu membuat suasana sedikit berbeda, sehingga menarik perhatian guru Autu dan Fulan. Kemudian sesi penilaian. Xiao Mei dan Nona Fei berhasil lulus. Sementara Xiao Yan, dirinya juga berhasil melewati tes ini dengan mudah. Bahkan ia mendapatkan nilai tertinggi, membuat semua orang tak percaya atas hasil ini. Xiao Yan meminta kepada guru tersebut untuk memberikannya sebuah benda. Mereka akan memberikan jika Xiao Yan mampu melewati tes terakhir, yakni dirinya disuruh membuat pil penyembuh luka. Dengan keyakinan tinggi, Xiao Yan langsung menyulingnya. Semua orang sedikit menertawakannya, sebab saat proses penyulingan kompor meleduk, dan pil tersebut juga berwarna hitam. Namun memanglah seperti itu untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Kedua guru pun akhirnya mengakui bakat yang dimiliki Xiao Yan. Mereka pun kemudian menyuruh Xiao Yan untuk masuk ke ruangannya untuk membahas kelanjutannya. Agar menemukan alat yang diperlukan untuk menyerap api ungu, Xiao Yan memerlukan sebuah benda yang bernama Ice Spirit Cold Fontaine. Dengan itu, ia berencana untuk meminta benda tersebut kepada guru Autu dan Fulan. Saat ini, Xiao Yan sudah diterima di tempat ini. Hal itu dibuktikan dengan adanya mantel yang menempel di bajunya. Langsung saja Xiao Yan melontarkan pertanyaan tentang keberadaan Ice Spirit Cold Fontaine. Sepertinya langkah untuk mendapatkan benda tersebut agak sedikit lebih sulit, sebab benda yang diinginkan Xiao Yan adalah harta yang begitu langka.
Ditambah lagi, belajar dengan pengalaman yang dulu-dulu, orang yang pernah memilikinya gagal untuk menjinakkannya, alias benda tersebut menguap dan hancur. Dikarenakan kekuatan orang tersebut masih terbilang rendah, Xiaoyan tetap menginginkannya, karena hari ini adalah hari terakhir ia tinggal di Blackstone. Setelah melalui proses pembicaraan yang begitu serius, akhirnya Volan dan Autu mengeluarkan sebuah buku, bahwa benda ini sangat sulit untuk dimiliki, atau bisa diartikan sangat sulit untuk berpindah tangan, meski ditukar dengan uang sekalipun. Guru Autu dan Xiaoyan akhirnya mencari keberuntungan, siapa tahu ya kan benda itu nantinya bisa didapatkan oleh Xiaoyan. Saat itu, mereka menuju ke tempat pemilik yang hanya ada satu-satunya di kota ini. 我真的不想让你跟那个家伙有所瓜葛。 Mereka pun sampai, di mana di ruangan ini dipenuhi dengan jebakan. Karena sang pemilik benda itu sangat benci jika ada orang lain yang ingin menemuinya. Bahkan ada seekor monster peliharaan tempat ini. Jika menatap matanya, dengan itulah akan terkena ilusi. Seperti Xiaoyan yang tak sengaja melihatnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pemilik tempat ini sangatlah sulit untuk ditemui. Bahkan pintu digembok dengan erat. Guru Autu dengan kekuatannya langsung mendobraknya. Xiaoyan setelah masuk ke dalam ruangan ini, dirinya terpesona saat melihat benda-benda langka berserakan di atas lemari. Ini adalah surganya benda langka di kota Blackstone. Namanya Guti. Dialah pemilik semua benda yang ada di sini. Guru Autu langsung melontarkan pertanyaan tentang Ice Spirit. Guti mendengar itu, dirinya langsung ingin mengusir mereka berdua. Ya, dia adalah Pak Tua yang sangat benci dengan namanya negosiasi. Autu yang mengetahui sifat Guti seperti itu, ia pun berencana untuk keluar, sembari berharap Xiaoyan bisa untuk membujuk Pak Tua tersebut. Sebelum pergi, Autu mengancam untuk tidak membuat Xiaoyan kecewa apalagi sampai menyakitinya. Sebab Xiaoyan adalah tamu spesialnya. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, Guti langsung mengusir Autu dengan cara yang kasar. Selanjutnya, Guti juga mengancam Xiaoyan. Dirinya memperingatinya, ingin diusir secara kasar atau ingin pergi sendiri tanpa disuruh. Dengan IQ tinggi, Xiaoyan kemudian mencoba merayunya. Dirinya yakin tidak ada perdagangan yang tidak mungkin di dunia ini, alias tidak ada yang tidak mungkin untuk menukarkan sesuatu, meski benda tersebut sangatlah penting bagi orang itu. Seperti yang diajarkan oleh gurunya, Xiaoyan langsung mengeluarkan benda yang ia milikinya. Ya, kristal ungu namanya. Benda ini salah satu benda yang terbilang langka dan sulit untuk didapatkan. Rencananya Xiaoyan ingin menukarkan kristal ungu tersebut dengan Ice Spirit. Rupanya Guti adalah Pak Tua yang memiliki kepribadian yang kuat. Meski pada dasarnya, dirinya juga membutuhkan benda tersebut. Tetap, ia menolaknya. Sekali lagi Xiaoyan menawarkan untuk menukarkan benda tersebut. Di sini Gote mulai membuka hatinya, asalkan Xiaoyan menambah dengan beberapa koin emas. Xiaoyan merasa keberatan, dirinya pun pergi melangkah untuk meninggalkan tempat ini, berharap Guti berubah pikiran. Nah, saat Xiaoyan sudah berada di pintu, akhirnya Guti pun luluh. Dirinya pun bersedia untuk menukarkan kedua benda itu. 看来这老家伙还是挺讲信誉的。你要的兵令和权，拿走吧。 Singkatnya, Xiaoyan sudah berada di luar. Rencananya ia akan pergi meninggalkan kota ini. Dirinya juga menginginkan sebuah hewan yang bisa membawanya terbang kemanapun agar perjalanannya lebih cepat. Sementara di depannya, ada seorang Pak Tua bertitel alkemis tingkat 4. Saat itu dirinya memperlakukan penduduk sekitar dengan cara yang buruk. Bahkan parahnya lagi, Pak Tua ini menyuruh penduduk untuk menjilat sepatunya, karena telah dianggap mengotorinya. Di waktu bersamaan, Xiaoyan dihampiri oleh Autu, Volan, Xiaomei, dan Nona Fei. Autu memberikan selamat atas keberhasilan mendapatkan Ice Spirit. Volan juga memberinya inti tingkat 3 sebagai hadiah karena telah berhasil melewati tes penyolingan. Selain itu, Volan juga menambahkan bahwa di tempat ini, setiap 6 bulan sekali akan diadakan event alkemis.
Fulan berharap Xiaoyan akan mengikuti event tersebut. Xiaoyan tidak berjanji untuk ikut, namun ia akan usahakan. Kemudian Auto menyarankannya untuk menikmati menaiki sebuah perjalanan udara, di mana orang yang memiliki titel alkemis akan mendapatkan pelayanan gratis. Akhirnya Xiaoyan bersedia untuk pergi menaiki perjalanan udara. Benda yang bernama Pale Blood Lotus dan Pale tingkat 5. Kedua nama benda itu yang belum didapatkan oleh Xiaoyan saat ini, coy. Tak terasa dirinya sudah 2 hari perjalanan udara. Seperti biasa, melalui sebuah arahan Yaolao, Xiaoyan mengumpulkan semua benda yang ia dapatkan untuk disaring menjadi pil oleh Yaolao. Penyaringan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Butuh 10 hari bagi alkemis bertingkat rendah. Namun bagi Yaolao hanya butuh 1,5 hari untuk dapat menyaring benda itu agar sempurna. Aura pil tersebut sangatlah kuat, membuat getaran yang begitu dahsyat. Hal ini menarik perhatian Pak Tua yang saat itu juga berada di tempat yang sama. Ya, dia seorang alkemis sehingga dirinya juga mendapatkan perjalanan udara. Pak Tua, si topi jerami, juga pria nakal yang sempat ia bakar di asosiasi alkemia ada di sini. Mereka ingin mencek ke dalam ruangan tersebut karena sebelumnya telah terjadi guncangan begitu dahsyat. Mereka menganggap akan membahayakan keselamatan penumpang yang ada di sini. Ditambah lagi mereka ingin meminta kepada Xiaoyan agar memberikan sebuah benda penyebab terjadinya guncangan. Ya, mereka tahu ada sesuatu benda berharga yang dimiliki oleh Xiaoyan. Xiaoyan menolak sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Si topi jerami juga pria nakal ini dihajar oleh Xiaoyan. Saat di sini si pria nakal hampir saja terjatuh akibat pukulan Xiaoyan. Atas kejadian ini dijadikan kesempatan oleh Pak Tua untuk masuk ke ruangan Xiaoyan. Sial baginya, Pak Tua tersebut mendapatkan serangan oleh Yaolao. Ini pertama kalinya Yaolao mengeluarkan wujud aslinya kepada orang lain selain kepada Xiaoyan. Betapa takutnya Pak Tua tersebut setelah melihat Yaolao. Ya, Yaolao mengeluarkan kekuatan inti api yang disaksikan langsung oleh mereka di sana. Sekali jurus, Pak Tua tersebut menjadi butiran kecil. Pria nakal yang diselamatkan oleh si topi jerami, dirinya langsung ingin menyerang Xiaoyan juga Yaolao. Sial, dirinya dihabisi oleh si topi jerami dengan pisaunya, karena ia tahu melawan pun percuma. Mungkin dengan cara meminta maaf jalan ninjanya, si topi jerami juga memohon untuk menjadikannya sebagai murid Yaolao. Rupanya ini semua hanya alibi. Saat Xiaoyan lengah, ia menyerang dan ledakan terjadi. Sehingga si topi jerami mati. Bukan itu saja, hewan terbang juga ikut mati. Mereka berdua terdampar di sebuah tempat yang bernama Gurun Tiger. Yaolao yang melihat Xiaoyan bertarung melawan para musuhnya, ia menganggap Xiaoyan sudah dewasa dan cerdas untuk menghadapinya. Sesaat Xiaoyan dalam perjalanan, ia tak sengaja melihat Yunzi. Ia pun berlari menghampirinya. Namun sial, bukan Yunzi, melainkan dia Nalan. Dan sebuah pedang menembus perutnya. Ternyata ini hanyalah mimpi buruk. Xiaoyan pun terbangun dan terbayang kembali tentang janji 3 tahun silam. Ya, Xiaoyan khawatir juga takut. Sebab jika ia gagal, bukan hanya dirinya yang kehilangan martabat, melainkan keluarganya juga akan hancur karena telah ia pertaruhkan. Di mana kita tahu Nalan adalah wanita yang memiliki tingkatan begitu tinggi. Namun Yaolao meyakinkan Xiaoyan, tidak ada seseorang yang harus ditakutkan. Jika di hati Xiaoyan masih ada rasa takut, jangan harap akan memenangkan pertarungan nanti. Maka Yaolao menyarankan untuk menghapus keraguan dalam hatinya. Sebab selama ini, Yaolao yakin dengan bakat ditambah usaha keras Xiaoyan untuk menjadi lebih kuat sangatlah tinggi. Jalan untuk memenangkan pertarungan masih terbuka lebar. Setelah mendengar itu, Xiaoyan pun mulai merasakan lega dan ia menghapus ingatan tentang Nalan. Saat ini di hatinya tak ada lagi rasa takut.
Siang harinya Xiaoyan melanjutkan perjalanan. Yaula menyarankan agar Xiaoyan membeli peta gurun Tiger. Ya, dirinya sudah sampai di rumah navigator. Rencananya ia akan membeli peta di sini. Saat mencek peta, ia tersengaja menemukan potongan peta Lotus Demon Flame. Rupanya keberuntungan sangat berpihak kepadanya. Kemudian Xiaoyan menanyakan kepada navigator sisa potongan peta yang ia dapatkan sebelumnya. Bahkan ia juga berencana untuk membelinya. Namun navigator tak mau menjualnya, sebab peta tersebut terbilang benda kesayangan sang navigator. Xiaoyan pernah mendengar bahwa potongan peta ini pernah didapatkan oleh Kaisar S, yang dimana dulu pernah bertarung dan mengalahkan orang-orang Yunlan yang memiliki tingkatan Du Huang. Mendengar itu, navigator ini mengeluarkan aura yang begitu kuat pada tubuhnya. Ya, Yaula berpendapat bahwa patwa itu memiliki tingkatan kekuatan Du Huang. Navigator ini rupanya sangatlah marah setelah Xiaoyan mengucapkan kata itu. Meski kedatangan Xiaoyan dengan niatan baik, tetap navigator ini menyerangnya. Kekuatannya mampu membuat Xiaoyan sedikit lambat. Bahkan parahnya lagi, Xiaoyan harus terlempar keluar. Xiaoyan rupanya mampu menahan segala serangan dari navigator ini. Hal itu membuat sang navigator sedikit mengagumi bakat yang dimiliki Xiaoyan. Ya, Xiaoyan bersikeras ingin mendapatkan potongan peta itu. Sehingga Xiaoyan harus balas menyerangnya. Di mana saat itu navigator ini harus mengeluarkan kekuatan Tornado Es. Xiaoyan masih mampu menahan. Bahkan navigator itu harus terkena serangan sendiri. Dirinya terjebak di dalam kebekuan. Yap, sampai sini akhirnya kita akan mengetahui bahwa navigator ini adalah Kaisar S yang dulu mengalahkan keluarga Yunlan. Tapi hari ini, Xiaoyan mampu mengalahkannya. Xiaoyan sebenarnya tidak ingin berniat jahat, namun dikarenakan keadaan yang memaksanya seperti ini, ya, Xiaoyan akan membebaskan navigator jika ia memberikan potongan peta tersebut. Akhirnya, navigator mengakui kekalahannya dan akan memberikan potongan peta tersebut. Singkatnya, navigator menceritakan banyak kenapa ia sampai berada di sini. Dulu ia bertemu dengan seorang yang keturunan dari keluarga ular yang bernama Ratu Mendoza. Ya, dirinya dikalahkan oleh Ratu Mendoza hanya dalam waktu kisaran menit. Hal itu membuatnya kena kutukan ular, yang mengakibatkan kekuatannya stuck di tingkatan Du Huang. Navigator akan membantunya untuk menemukan potongan lainnya kepada Xiaoyan. Asalkan Xiaoyan membuatkan pil tingkat 6 untuknya. Rupanya sangat mustahil, sebab Xiaoyan saat ini hanya berada di tingkatan kedua. Namun navigator akan mengatakan resep-resep untuk membuat pil tersebut. Ya, salah satunya benda yang disebut Gurun Datura. Jika ingin mendapatkannya, maka Xiaoyan akan pergi ke tempat yang tak jauh dengan keberadaan keluarga ular. Ya, sekitaran itu telah disegel oleh Ratu Mendoza. Jika Xiaoyan berada di sana, keberadaannya akan diketahui. Xiaoyan pun menolak hal itu karena ini sangat membahayakan keselamatannya. Namun Xiaoyan kembali tertarik untuk melakukannya setelah navigator mengatakan bahwa di tempat sana ada inti api yang tersembunyi. Ya, dengan inti api tersebut tentunya akan mempermudah proses latihan Xiaoyan untuk lebih tinggi. Asalkan Xiaoyan melakukan misinya untuk mendapatkan benda yang bernama Gurun Datura. Akhirnya mereka berdua pun deal. Singkatnya, tak terasa Xiaoyan sudah menghabiskan waktu berhari-hari untuk berjalan menyusuri gurun pasir. Xiaoyan berjalan menuruti isi peta yang ditulis oleh navigator tersebut. Sampai sini mereka belum cukup yakin tentang kebenaran isi peta ini. Jika 2 hari ke depan jalannya tak menemukan hasil, maka Xiaoyan akan memutuskan untuk membatalkan rencana ini. Lalu Xiaoyan disuruh oleh Yaula untuk menyerap energi yang ada di gurun ini. Nah, saat itulah tiba-tiba salah satu pria lewat di hadapannya. Terlihat dari raut wajahnya, pria ini sepertinya baru melakukan perkelahian. Ya benar, ia meminta Xiaoyan untuk menolong kelompoknya yang telah diserang tentara gurun. Jika Xiaoyan menolongnya, maka pemimpin dari kelompok ini akan memberikan hadiah. Di mana pemimpin kelompok itu adalah kakaknya Xiaoyan sendiri. Sementara di sisi lain, para tentara gurun sudah memborbardir tempat ini. Di mana di depannya ada seorang wanita yang ingin mereka habisi dengan satu monsternya.
那你们应该是误入蛇人领地。 Yap, saat mau menghabisi wanita itu datanglah Xiaoyan. Di sini ia menghabisi mereka tanpa ampun dengan pedangnya. Atas ucapan terima kasih, wanita ini kemudian membawa Xiaoyan ke pusat kota. Saat di keramaian kota, mereka bertemu dengan wanita yang dicap sebagai manusia iblis. Wanita ini dianggap sebagai seorang manusia pembawa sial. Karena sejatinya, wanita ini keturunan dari ular. Sehingga tangannya memiliki tanda sisik ular yang begitu indah. Berbeda dengan Xiaoyan, dirinya memperlakukan wanita tersebut dengan baik. Singkatnya, Xiaoyan melanjutkan perjalanan. Hal mengejutkan terjadi. Dirinya kemudian bertemu dengan kakak pertama juga keduanya. Di sini mereka langsung merayakan dengan minum-minum. Di sini mereka juga menceritakan tentang Qingling, si wanita iblis. Meski sebenarnya dia wanita baik dan lugu, manusia di luar sana tetap membencinya. Xiaoyan setelah mendengar itu, dirinya mencoba untuk menyemangati Qingling agar tidak larut dalam kesedihan. 你就不用帮我忙活了，早点回去休。你不为别人而活，为的是你自己。 Selain itu, tiga saudara ini bercerita banyak tentang masa lalunya sampai mereka berdua berada di tempat ini. Hingga siang hari mereka bercerita banyak sampai cerita terakhir membahas perjanjian 3 tahun silam. Xiaoyan bersumpah akan mengalahkan Nalan. Selain itu, Xiaoyan juga menyuruh kakaknya untuk terus meningkatkan kemampuannya agar kelak bisa membantunya untuk menghadapi lawan-lawan yang berat. Dan terakhir, tujuan Xiaoyan ke sini untuk mencari inti api yang berada di gurun ini. Siapa tahu ya kan saudaranya itu mengetahui keberadaannya. Mendengar itu kakaknya sedikit ragu. Suatu saat nanti akan terjadi kenapa-napa terhadapnya. Xiaoyan tetap keras untuk melanjutkan perjalanannya. Akhirnya kakaknya menguji tes kemampuan adiknya tersebut. Mengejutkan, Xiaoyan mampu menghindari bahkan bersiap untuk balas menyerang. Dengan hal ini, mereka tak usah meragukan lagi akan kemampuannya. Bahkan kedua kakaknya beserta bawahnya akan membantu Xiaoyan untuk mendapatkan benda yang ia inginkan. Singkatnya, mereka terus menelaah isi peta gurun untuk mereka lalui kelak. Nah, di sini Qingling mengatakan bahwa di bagian yang ingin Xiaoyan tuju, terdapat aura yang begitu kuat, yakni ratu yang memiliki tingkatan begitu tinggi. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, sepertinya agak lebih sulit untuk mengalahkannya. Bahkan Qingling mengatakan secara detail aura yang ia rasakan. Ya, sambil menunjuk ke arah peta bahwa di sanalah keberadaan Ratu Mendoza. Ya, posisi yang ditunjukkan oleh Qingling adalah ujung markas tentara gurun. Sementara prajurit tentara gurun melaporkan kepada atasannya bahwa ada seorang pemuda yang bernama Xiaoyan telah menggagalkan rencananya untuk menghabisi kelompok yang dipimpin Xiao Teng dan Xiao Lei. Ya, Xiao Teng dan Xiao Lei nama kakaknya Xiaoyan. Atasannya ini mengatakan dia akan turun tangan untuk menghabisi keluarga Xiao. Sementara Xiaoyan memulai perjalanannya menaiki sebuah kuda. Tak lama dari itu, mereka sampai di tengah-tengah gurun. Ya, Qingling merasakan bahwa di daerah sini ada sebuah terowongan bawah tanah. Sehingga Xiaoyan turun langsung dan mencoba untuk mendeteksi keberadaan dengan pedangnya. 他们也别想好过。 Singkatnya mereka menemukan terowongan bawah tanah. Nah, saat mau masuk ke dalam, datanglah para tikus. Ya, mereka adalah tentara bayaran. Para tentara bayaran mencoba untuk menghalangi jalan Xiaoyan. Namun dirinya tak ingin menunda-nunda waktu lagi, karena sebelumnya sudah banyak waktu yang terbuang. Dengan kecepatannya, Xiaoyan mampu membuat tangan kanan bos menjadi debu. Atas hal ini, bos langsung meminta maaf kepada Xiaoyan karena dalam dirinya tahu jika melawan nasibnya akan sama menjadi debu. Kemudian Xiaoyan dan semuanya pergi untuk masuk ke terowongan ini. Di dalam, suasana dipenuhi dengan lava panas. Xiaoyan mencoba untuk mencek sekitaran ini menggunakan kekuatan sayapnya. Saat di sini, ia diserang oleh makhluk di tempat ini. Dengan keahliannya, dirinya mampu menghindari dan sesekali balas menyerang. Di sini juga terlihat kekuatan Qingling. Matanya memancarkan sebuah cahaya, membuat salah satu ular langsung terkapar. Hal ini membuat Qingling mulai sedikit kehilangan kesadaran, sambil mengatakan bahwa ia tahu keberadaan inti api berada. Ya, Qingling memiliki kelebihan, yakni bisa berbicara dengan ular, di mana ular ini mengatakan bahwa inti api berada di bawah lava ini. Hal itu tentulah memerlukan tenaga ekstra untuk mencapai ke sana. Melalui arahan ular, Xiaoyan mengikutinya dari belakang. Hingga akhirnya Xiaoyan sampai ke pusat terakhir. Di sini ia sedikit mengalami kesedihan, sebab inti api sudah tidak ada lagi berada di sini. Ya, inti api itu sudah duluan diambil orang lain.
Melalui sebuah tanda dengan adanya sisik ular 7 warna, sudah dipastikan inti api sudah diambil oleh Ratu Mendoza. Akhirnya, Xiaoyan memutuskan untuk merebut inti api dari tangan Ratu Mendoza.